Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 17 Maret 2024. Hari Minggu Prapaskah kelima. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 31, ayat 31 sampai dengan 34. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, akan datang waktunya, Aku akan mengadakan suatu perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sabda Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 12, ayat 20 sampai dengan 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Telah tiba saatnya. Sikap terbaik dalam menjalani hidup adalah memulai. Kita harus memulai apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Kita harus memulai apa yang kita pandang baik dan benar untuk dihidupi. Kita harus memulai nasihat-nasihat dan motivasi yang kita terima. Kita harus memulai apa yang kita harapkan, sehingga pada akhirnya dapat memanen sesuai dengan yang diharapkan. Masa Prapaskah ini adalah saatnya untuk memulai lagi latihan rohani agar semakin rohani. Saatnya memulai hidup yang baru agar hidup terus dibarui. Saatnya bangkit kembali agar kejatuhan apapun, kesulitan apapun tidak menimpa dan melumpuhkan kita. Telah tiba saatnya kita menjadi seorang Katolik yang sejati. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang Katolik yang sejati? Pertama, memuliakan Tuhan dengan hukum yang utama, yaitu cinta kasih. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa hukum yang utama itu adalah cinta kasih. Ukuran tertinggi dari hukum itu adalah rela mengorbankan nyawa bagi sesamanya. Yesus juga meneladankan apa yang diajarkannya, yaitu rela mati untuk kita orang berdosa. Ia mati seperti biji gandum, sehingga menghasilkan banyak buah. Mengasihi berarti kita menampilkan wajah Allah yang adalah kasih. Rela berkorban berarti kita menunjukkan wajah Yesus yang rela mati untuk kita semua. Kedua, memuliakan Allah dengan sikap saling mengampuni. Allah dengan cara yang tidak kelihatan selalu menuntun tangan kita seperti ia menuntun tangan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam kondisi berdosa dan bersalah, Allah tetap menuliskan perintahnya dalam hati kita. Apapun kondisi kemanusiaan kita, Allah tetaplah Allah kita dan kita umat-Nya. Yesus mengajarkan dengan tegas sikap mengampuni lewat doa Bapa kami. Dalam kisah sengsara, Yesus juga meneladankan yang diajarkannya, yaitu dengan mengampuni orang yang tidak tahu akan apa yang dilakukannya. Hendaklah kita berjiwa besar mengampuni sesama. Ketiga, memuliakan Allah dengan sikap taat dan setia. Yesus mengajarkan kepada kita agar setia dan taat pada setiap janji yang pernah kita ucapkan. Yesus setia kepada Bapanya. Kita pun hendaknya setia kepada ajaran iman
pasangan, dan apapun yang kita katakan. Setia adalah jalan memuliakan Allah yang setia pada janjinya untuk menyelamatkan kita yang bertobat. Sebesar apapun salib dan penderitaan atau pengalaman yang membuat kita dikhianati, tetaplah menjadi seorang Katolik yang setia. Salib menarik semua orang kepada Yesus. Kiranya kita pun menjadi alat yang membawa semua orang kepada Yesus. Bersama Yesus, tiada hidup tanpa salib dan tiada keselamatan tanpa salib. Prapaskah adalah saat yang indah untuk bermenung bersama Yesus dan sesama. Masa ini mengajak kita untuk mengenal ajaran, teladan, dan sikap Yesus. Dalam masa ini, kita bercermin dari ajaran, teladan, dan sikap Yesus. Di masa ini, kita diajak untuk selalu belajar, berbuat, dan bersikap seperti Yesus. Aksi apapun yang kita lakukan pada masa Prapaskah adalah cara kita menghayati ajaran, teladan sikap Yesus terhadap sesama. Latihan rohani apapun yang kita lakukan pada masa ini adalah latihan untuk menjadi seorang Katolik atau pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Telah tiba saatnya. Hidup mulia, beriman, dan berbuah. Hiduplah selalu dalam cinta kasih dan muliakan Dia dengan saling mengasihi. Mengasihi adalah cara hidup dan mati kita sebagai orang beriman. Bersikaplah sebagai orang yang berjiwa besar, yang dengan kekuatan kasih mau menerima dan mengampuni sesama. Yang terakhir, setia dan taat adalah harga mati bagi Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tulisan oleh R.P. Kartolo Malau Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, anugerahilah kami daya hidup putra-Mu, yang bagaikan biji gandum jatuh ke tanah dan mati, untuk menjadikan bumi kami tempat kediaman, di mana kesepian berbalik menjadi keramaian, di mana orang berani mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama, di mana salib menjadi pedoman hidup, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.